Kenapa saudara-saudara kita bicara ketulusan? Karena ketulusan itu bicara kejujuran. Ketulusan itu bicara namanya kebersihan hati. Ketulusan itu bicara namanya kesungguhan. Dan Tuhan tahu, Tuhan tidak bisa ditipu. Dia tahu apa yang ada di hatimu. Dia tahu apa yang diucapkan oleh bibirmu. Dia tidak bisa ditipu oleh siapapun, saudara-saudara. Nah, kita mulai tahun ini dengan bulan Januari ketulusan. Nah, kapasitas ketulusan kita akan bertambah. Ketulusan kita akan bertambah kapasitasnya waktu kita sama-sama belajar beriman. Belajar sama-sama merendahkan diri di hadapan Allah. Tadi pagi saya bagikan bahwa untuk menambah kapasitas kita semakin besar, ruang hati kita semakin untuk Tuhan. Cara kapasitas kita diperbesar adalah dengan namanya punya belas kasih. Cara yang kedua, saudara-saudara harus jadi pelayan dan hamba. Dan saudara harus tanamkan rasa takut akan Allah. Ini bukan bicara gereja. Rasa takut akan Allah bukan bicara pujian, penyembahan, dan doa. Amin. Memperbesar kapasitas ketulusan bukan bicara tentang pelayanan. Yudas melayani Tuhan, tapi dia menjual Yesus. Ada banyak hamba-hamba Tuhan memuji dan menyembah Tuhan, tapi mereka hari ini ada di dalam dunia. Gereja tutup. Hanya gereja sedikit yang bisa buka, itu pun di desa-desa, saudara-saudara. Tapi Tuhan mau kapasitas ketulusan kita berkembang. Ketulusan kita semakin bertambah. Kapasitas kita menjadi seperti Kau, Yesus. Itu menjadi bagian saya dan saudara. Tapi hari ini, malam ini saya mau bagi pada saudara, apa yang menghambat kapasitas ketulusan kita orang percaya menjadi tersumbat? Apa yang menjadi penghambat hingga kapasitas kita yang ikut Tuhan harusnya di pandemi selama 10 bulan. Kita ada di masa 4x4, yaitu kamar atau rumah kita. Kita berdoa, kita memuji dan menyembah Tuhan dengan bebas, dengan waktu yang lebih banyak, karena hampir semua ada dalam rumah. Harusnya kita makin tulus. Harusnya kita makin berkualitas. Tapi nggak ada satupun yang tahu. Tidak ada satupun yang bisa menilai, kecuali Tuhan sendiri. Kalau kita bicara penghambat kapasitas, apa sih yang membuat engkau lambat? Apa sih yang membuat engkau tidak lancar hingga terbuka hatimu? Hingga engkau tidak memberikan sebuah ruang yang luar biasa buat Tuhan Allahmu. Dan saya percaya lewat firman Tuhan malam ini, jemaat Tuhan mengerti hal apa saja yang menghambat, yang membuat engkau lambat membuka hati, hingga kapasitas ketulusan itu dibentuk oleh Tuhan. Dan yang kedua, tujuan firman Tuhan malam ini, supaya jemaat Tuhan di Indonesia, di Malaysia, yang masih bekerja, yang hari sudah masih berkeluarga, yang saya kenal, yang saya kasih, yang saya layani, mungkin hamba-hamba Tuhan, sahabat kami yang baru kenal hari ini, supaya kita berani buang apa yang menjadi penghambat, yang membuat engkau lambat, yang membuat hatimu tidak terbuka, hingga kapasitas ketulusan yang Tuhan inginkan, integritas, itu hilang dalam hidup kita. Satu ayat firman Tuhan yang kita dengar, saudara-saudara, diambil dalam Kisah Rasul 13 ayat yang ke-22 dan 23. Kisah Rasul pasal yang kedua 13 ayat 22 sampai ayat 23. Kita baca dasar ayatnya dulu, saudara. Firman Tuhan ini tadi pagi saya bagikan dasar yang sama. Demikian kata firman Allah. Sesudah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, bukan saya. Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, dan yang melakukan segala kehendakku. Dan dari keturunannya, sesuai dengan yang dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kita melihat bagaimana kapasitas ketulusan Daud. Daud bukan orang yang spesial, yang superman di mata manusia. Waktu dia kecil, dia ditolak oleh orang tuanya. Dia mengembalkan kambing domba 2-3 ekor di padang gurun. Lawannya beruang, lawannya ular beludak, lawannya serigala, dan kadang-kadang dia harus menginap di padang gurun. Dia berhak untuk sakit hati. Dia berhak untuk kepahitan dengan orang tuanya.
Daud bukan orang yang Superman. Waktu dia jadi panglima, Saul mengejar-ngejar dia mau dibunuh. Daud bisa sakit hati dengan Saul. Daud bisa kepahitan dengan pemimpinnya. Tapi Daud tidak lakukan. Daud pernah dikhianati dengan anaknya namanya Absalom. Daud juga pernah jatuh dalam pembunuhan berencana tentang Uria, suami dari Batsheba, istri yang diambilnya. Daud bukan orang yang hebat seperti kita katakan berkenan di mata Allah, melakukan segala kehendakku. Daud sama seperti saya dan saudara. Tetapi Daud punya sesuatu yang dia pertahankan, dia tulus di mata Allah. Kapasitas ketulusannya tidak pernah berubah dari padang gurun sampai di goa-goa, sampai dia ada di istana, bahkan sampai dia memerintah 40 tahun, bahkan sampai uban rambut putih, sampai Tuhan panggil dia. Ayat Alkitab katakan, aku dapati Daud bin Isai, orang yang berkenan di hatiku. Saya berdoa lewat firman Tuhan hari ini, jemaat Tuhan yang online, Tuhan dapati engkau berkenan. Di era pandemi ini Tuhan dapati kapasitas ketulusan, integritasmu bertambah. Integritasmu semakin nilainya mantap di mata Allah. Tapi izinkan saya saudara-saudara membagi kepada kita, ada 3 penghambat. Ada 3 hal yang membuat kapasitas ketulusanmu itu lambat. Yang membuat kapasitas ketulusanmu sepertinya tidak lancar. Di era pandemi ini biarlah kita ambil keputusan. Sebelum pandemi berakhir, sebelum Tuhan kasih kepercayaan yang lebih besar, harta, keluarga, masa depan, pengharapan, jawaban doa, Tuhan dapati engkau tetap punya kapasitas ketulusan. Ada banyak hamba Tuhan setelah dijawab doanya, tinggalkan pelayanan. Kita mencatat 10 orang sakit kusta, 10-10-nya sembuh. Tapi hanya 1 yang kembali mengucap syukur. Ada banyak orang cari Tuhan karena mujizat. Ada jemaat Tuhan mungkin yang hari ini beribadah cari Tuhan hanya untuk jawaban doa. Bertobat saudara-saudara. Ada banyak hamba Tuhan cari berkat Tuhan, tangan Tuhan. Sedikit mereka yang mencari wajah Allah. Tapi hari ini, dimanapun kita berada, kita mau memperbesar kapasitas ketulusan kita. Yang mau katakan amin. Apa saja penghambat kapasitas ketulusan dalam diri orang percaya. Mungkin saudara mengalami, mungkin saudara sedang ada di situ, mungkin kita dinasihati. Sama-sama kita belajar saudara-saudara. Apa sih penghambat kapasitas ketulusan dalam hidup orang percaya? Mari sama-sama kita buka. Di dalam Yohanes pasal yang ke-8. Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ayat ke-7. Ini bukan bicara dunia. Ini bukan bicara orang yang baru bertobat. Sorry saudara. Ketulusan tidak dimulai dengan orang yang belum percaya. Ketulusan dimulai dengan engkau yang ada di gereja. Keputusan tentang kapasitas ketulusan itu ada dimulai dengan orang yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Entah 15 tahun yang lalu, entah 10 tahun yang lalu, entah 5 tahun yang lalu, entah 1 tahun yang lalu, entah 1 bulan yang lalu. Tuhan hanya lihat orang yang punya iman, harap, dan kasih. Apakah engkau tulus di mata Allah? Tuhan bicara buat kita, gerejanya hari ini. Yohanes pasal yang ke-8, ayat pertama sampai ayat ke-7. Demikian firman Allah katakan buat kita. Lalu mereka pulang, masing-masing ke rumahnya. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi benar, ia berada lagi di bait Allah. Jadi konteksnya, tempatnya ada di bait Allah, rumah Tuhan, sinagoga. Dan seluruh rakyat ramai, banyak saudara-saudara datang kepadanya dan ia duduk dan mengajar mereka. Hebat ya, kita pagi-pagi masih minum kopi. Kita pagi-pagi waktu cuti masih main TikTok. Jemaat mula-mula mereka duduk dengar firman Allah. Pelajaran buat kita. Firman Allah katakan, maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Nggak tahu namanya. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Lalu berkata kepada Yesus, ini lagi mengajar. Ini lagi firman Tuhan, sorga dibuka. Lalu mereka berkata, Rabi, artinya guru. Perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina.
Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia. Banyak orang dalam gereja bukan mau dengar firman, tapi mau nguji firman. Banyak orang datang ke gereja bukan mau ditegur oleh firman, tapi mau menghakimi firman yang didengar. Ini dia. Mencobai Tuhan, mencobai dia. Ayat Alkitab katakan, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkan Yesus. Tetapi Yesus gak menjawab. Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Kenapa orang percaya justru terhambat di era pandemi? Sebelum pandemi, bahkan jangan-jangan setelah pandemi. Karena apa saudara-saudara? Karena banyak orang percaya, karena banyak kita dalam gereja cari-cari kesalahan. Engkau cari kesalahan gembalamu. Engkau cari kesalahan worship leadermu. Engkau cari kesalahan orang-orang di gerejamu. Hamba-hamba Tuhan, pendoa-pendoamu. Dari gereja engkau salahkan firman Tuhan yang kau dengar. Engkau cari kesalahan apa yang ada hari ini. Engkau tidak mau ditegur. Engkau salahkan orang tuamu. Engkau salahkan kilamu. Engkau salahkan gajimu. Engkau salahkan tempat tinggalmu. Engkau salahkan komunitasmu. Bahkan COVID-19 pun jangan-jangan engkau salahkan, saudara-saudara. Semua disalahkan. Ini cirinya, saudara-saudara. Kenapa iman kita terhambat, kapasitas ketulusan kita terhambat di mata Allah? Karena engkau selalu cari-cari kesalahan. Ayat Alkitab katakan ini tentang penghakiman, saudara-saudara ya. Selalu terjadi di rumah Allah. Ada banyak dalam gereja Tuhan orang nggak mau datang lagi. Kenapa dihakimi? Ada banyak orang yang merasa nggak layak mau datang ke gereja, langsung dilihatin. Dihakimi, saudara-saudara. Sama siapa? Sama kita yang duduk dalam gereja. Yesus waktu itu sudah mengajar. Pagi-pagi. Dan banyak orang nggak ngantuk. Itu dingin. Saya pernah ke Israel, saudara-saudara, ke Yerusalem jam 6 pagi. Itu dingin, saudara-saudara. Dan mereka dengar firman Tuhan. Siapa yang dengar? Tentu mereka yang lapar dan haus. Siapa yang dengar? Tentu mereka yang rindu dengar mana yang turun dari sorga. Saya percaya, saudara-saudara yang gak rindu dengan Tuhan, pasti gak mau baca firman Tuhan pagi. Minta maaf ya, bukan menghakimi, tapi kenyataan. Saya percaya di waktu yang terbaik, the best, saudara tidak akan kasih waktu buat Tuhan kalau engkau rindu. Pasti engkau kasih untuk kekasihmu. Engkau kasih untuk sesuatu yang lainnya, bukan Tuhan. Kenapa? Karena engkau tidak rindu. Tapi Yesus sedang mengajar, saudara-saudara. Di mana ahli Farisi? Di mana ahli Taurat? Nggak ada. Nggak ada ahli Taurat, ahli Farisi, seorang yang tahu agama. Tidak ada di situ. Ayat Alkitab katakan, mereka sedang cari wanita berzina. Mereka sedang sibuk cari orang yang punya kesalahan. Coba bayangkan. Berapa banyak gereja pecah kanan dan kiri. Berapa banyak gereja yang pendetanya ngomongin kesalahan jemaatnya di atas mimbar. Berapa banyak kita para gembala yang menyalahkan satu dengan yang lain dalam rapat ibadah. Sebelum pandemi sudah terjadi. Nah, 2021 gereja tutup. Supaya apa? Supaya kita tahu, saudara-saudara, apa arti saling menguatkan, saling meneguhkan. Tapi justru yang terjadi apa, saudara? Ahli Taurat, orang Farisi, mereka yang rohani, justru cari kesalahan firman itu sendiri. Hingga kita, saudara-saudara, banyak melihat banyak hamba Tuhan, orang-orang yang percaya Tuhan Yesus, mereka yang ada di lingkungan tinggi, mereka kadang-kadang saling menyalahkan dan saling menyalahkan dan saling menyalahkan. Mereka nggak ada di rumah Tuhan. Tapi hari ini, saya percaya kita semua yang tulus, kita mau diajar dan dihajar. Yang mengerti katakan amin. Tidak ada yang salah dengan COVID-19.
Gak enak lah Pak, ibadahnya online bertobat. Gak enak lah Pak, kulnya online. Gak enak lah Pak, di rumah terus bertobat. Siapa yang suka ini terjadi? Jangan salah-salahkan. Segala sesuatu diizinkan Allah mendatangkan kebaikan buat orang yang dikasihi Tuhan. Saya berharap buat semua hamba Tuhan, para gembala, seluruh anak-anak Tuhan yang saya kasihi, stop menyalahkan. Stop cari-cari kesalahan. Gak sempurna online kita. Tadi pagi saya dapatkan kritik, Bapak main musik, kayaknya gak belajar. Tadi malam 10:30 saya masih belajar main keyboard, saudara-saudara. Hanya ada keluarga saya datang. Saya coba usahakan main keyboard dengan baik. Sudah bagus, tapi kadang-kadang pikiran. Pas, tapi tetap saya belajar. Amin. Amin. Demikian buat kita semua tempat ini. Jangan cari-cari kesalahan, saudara-saudara. Seringkali orang yang rohani justru cari kesalahan firman. Kenapa nggak perpuluhan? Kurang. Kenapa nggak menabur? Nggak ada uang. Pembohong. Kenapa nggak ibadah? Aduh letih. Nanti aku masuk kerja, aku ngantuk tadi. Pembohong. Kenapa nggak ibadah tadi? Ah, ngapain ibadah? Toh hamba Tuhannya begitu. Bilang aja saudara-saudara bahwa engkau itu melakukan dosa. Ada banyak orang cari-cari kesalahan hari ini. Jangan ikuti. Jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan ikuti orang-orang yang cari kesalahan. Mungkin orang tuamu, mungkin siapapun dia. Offline-nya nggak bagus lah, online-nya nggak bagus lah. Semua dicari kesalahan. Konteks ayat Alkitab, Yesus menghadapi sebuah dilema. Dia mengatakan tentang kasih. Dia mengatakan tentang kasih karena begitu besar kasih Bapa. Datang ahli Farisi dan ahli Taurat bawa perempuan yang berzina. Pertanyaannya, di mana laki-lakinya? Di mana laki-lakinya? Sengaja ahli Taurat mau mencobai perempuan. Kenapa? Karena perempuan dalam kapasitas orang Israel nggak ada harga. Tidak punya warisan, tidak boleh duduk dalam rapat. Mereka harus ada di belakang. Mirip-mirip dengan orang Batak. 17 tahun yang lalu, saya datang, saya pergi ke Ipoh, saya katakan jemaat wanita orang Batak tidak boleh sama sekali direndahkan. Saya nggak izinkan orang tua mereka, siapapun orang Batak direndahkan sama laki-laki orang Batak. 2011 saya buat sekolah supaya mereka tidak direndahkan sama orang Batak. Sampai hari ini perjuangan saya tidak pernah selesai. Dan konteks ayat Alkitab, wanita itu jadi contoh. Menurut hukum Musa, ini orang yang rohani. Ini orang yang tahu firman. Di dalam gereja itu penuh dengan belas kasihan. Tapi justru di dalam gereja ada pembunuhan. Berapa dari kita membunuh karakter hamba-hamba Tuhan? Berapa dari kita gosip membunuh karakter para pelayan? Berapa dari kita saudara-saudara omongin sesuatu yang buruk tentang orang? Para pelayan Tuhan, para hamba Tuhan yang saya kasihi. Saya bertobat saudara-saudara. Dan saya rindu jemaat Tuhan. Waktu kita disembunyikan di mana engkau berada. Stop, kita cari-cari kesalahan. Amin. Amin. Jangan buka aib orang di mata banyak orang. Jangan. Terlalu banyak orang-orang sakit hati, saudara-saudara. Kenapa? Karena kesalahannya dibuka oleh semua orang. Tapi kalau dia mengakukan kesalahan, ayat Alkitab katakan, panggil dia. 4 mata tegur dia, kata firman Allah. Jangan tegur di atas mimbar. Jangan tegur orang pada waktu pelayanan, bertobat. Amin. Tidak ada yang lebih hebat selain Kristus Yesus Tuhan. Saya berdoa buat kita semua tempat ini. Jauhkan dari spirit cari-cari kesalahan. Keluarkan itu. Biarlah ucapan syukur itu yang naik ke hadirat Allah. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Yang kedua, mari kita buka Matius pasal 15, saudara-saudara. Matius pasal ke-15, ayat yang pertama sampai 12. Saudara bisa lihat nanti videonya, saudara masih bisa lihat mengulang-ulang kembali firman Tuhan hari ini di rumah saudara-saudara ya. Kami tim media akan buka, kami akan rekam masuk ke dalam YouTube kita saudara-saudara. Bagi dan dengar-dengar lagi.
Matius pasal 15, ayat yang ke-1 sampai 12. Yang menghambat kapasitas ketulusan kita, firman Allah katakan, ayat yang pertama, Matius 15. Kemudian datanglah beberapa ahli Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku, yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri." Hai orang-orang munafik, benar-benar nubuatan Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ayat 10, lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang." 12. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi?" Siapa orang Farisi? Orang yang tahu firman Allah. Siapa orang Farisi? Orang Farisi adalah orang yang diajar khusus dalam sekolah teologi tentang firman Tuhan. Ternyata yang menghambat kapasitas ketulusan orang percaya belajar dari orang Farisi yang tahu firman adalah kepura-puraan. Hai engkau orang munafik. Apa sih munafik? Dalam kamus bahasa Indonesia, munafik itu kepura-puraan percaya. Kepura-puraan setia. Atau kepura-puraan sebagainya. Tapi dalam hatinya sebenarnya dia tidak suka. Itulah namanya kemunafikan. Pura-pura. Pura-pura baik. Pura-pura memberi. Pura-pura beribadah. Pura-pura berdoa. Pura-pura melayani. Pura-pura yang lain, saudara-saudara. Ada ketidaktulusan hanya untuk dilihat orang. Dan hari ini, biar firman Allah itu mengevaluasi hidup kita semua. Apakah engkau pura-pura ikut Tuhan? Kemarin malam, kemarin pagi, seorang hamba Tuhan bagikan firman Allah di dalam malam, saudara-saudara, dalam firman Allah. Ada banyak orang ikut doa puasa, videonya dimatikan. Ternyata dia tidur. Saya tidak tahu. Saya dosen, saudara-saudara. Dan waktu saya dosen, saya lihat anak-anak yang saya didik, saudara-saudara, dimatikan videonya. Dan sampai akhir dia tidak pernah ikut kuliah, dia tidur. Bersyukur saya tanya, di mana kamu? Dan dia katakan, minta maaf Pak, saya ketiduran. Ada banyak orang pura-pura ibadah di online. Ada banyak orang pura-pura menyembah hari ini, saudara-saudara. Waktu dikatakan, mari sama-sama kita ibadah online. Maaflah bro, kak, letih kerja. Kita ibadah, ternyata dia main gadget. Pura-pura. Ayo kita persekutuan. Ayo kita sama-sama memuji Tuhan, capek dan letih. Ternyata main Facebook. Pura-pura. Selalu saudara menjual rasa kurang di media sosial. Rasa nggak ada. Padahal belanja lebih.
Gak mau memberi. Padahal dalam tanda petik selalu membeli. Selalu menyalahkan gereja. Gak ada yang perhatian dengan aku. Gak ada yang datang kepadaku. Gak ada orang yang memberi diri melihat aku. Padahal kau lari ke dunia. Kau menyalahkan segala pelayanan padahal engkau mau buat dosa. Pura-pura. Munafik. Hari ini biar Tuhan sendiri mengevaluasi kita di tempat ini. Nggak usah pura-pura. Nggak usah munafik. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Kita nggak bisa ubah orang di luar sana. Tapi kita bisa ubah yang dalam ibadah online hari ini. Ubah mentalitasmu. Jangan lakukan sesuatu supaya dilihat. Jangan kerjakan segala sesuatu supaya dipuji. Jangan saudara kerjakan sesuatu supaya dapat kredit. No way. No. Kalau manusia tidak menghargaimu, anak-anakku, boru-boruku, gembala-gembala yang kukasihi, sorga tidak pernah berhutang. Tetesan air matamu ditaruh dalam kirbatnya. Setiap lembar uang yang kau berikan dengan jerih lelah buat orang lain, Tuhan perhitungkan. Engkau direndahkan, dibully, engkau dihina. Tuhan Yesus yang akan membela pada waktunya. Amin. Gak usah pura-pura dalam hidup ini. Do your best and God take the rest. Lakukan bagianmu yang terbaik. Dipuji, enggak dipuji. Terima kasih, enggak terima kasih. Dihargai, tidak dihargai. Tapi kalau engkau lakukan buat Tuhan, engkau sedang memperbesar kapasitas ketulusanmu. Amin. Amin. Sebentar kita akan melihat pelayan yang lebih besar. Saya yakin dan percaya sebentar jiwa-jiwa itu akan kita layani, kita gembalakan. Tapi dia mau lihat orang-orang yang betul-betul tulus di mata Allah. Dan kita mulai dari online ibadah malam ini. Jangan hambat kapasitas ketulusan. Tidak ada kepura-puraan di antara kita. Mengapa ada kepura-puraan? Kan itu pertanyaannya. Saya pelajari saudara-saudara, ternyata kepura-puraan dalam gereja itu muncul karena berhubungan dengan adat dan budaya. Berhubungan dengan nilai-nilai yang ada dalam komunitas kita, saudara-saudara. Ada namanya iman, ada namanya firman Tuhan dan kebenaran, tapi ada namanya nilai-nilai manusia. Nilai-nilai yang dibangun dalam komunitas, yang mereka bangun karena ada di dunia. Tidak ada unsur Allah di sana. Apa sih adat dan istiadat? Adat istiadat itu tata kelakuan yang kekal dan turun-temurun dari generasi ke generasi sebagai warisan yang kuat. Jadi kalau adat istiadatnya baik, ya baik. Tapi kalau adat istiadatnya buruk, sampai kapanpun dia buruk. Walaupun firman Tuhan ini datang, dia tidak akan pernah mau merubah adat istiadatnya. Kita menghadapi saudara-saudara. Ada banyak orang sibuk dengan adat istiadatnya supaya diterima dengan komunitas. Supaya mereka diterima dengan budayanya. Sampai mereka lebih hormat kepada manusia. Lebih daripada berhormat kepada Allah. Ini terjadi. Saya sebagai orang Batak, hamba-hamba Tuhan sebagai orang yang datang dari timur. Beberapa hamba Tuhan datang dari Toraja. Beberapa hamba Tuhan datang dari tempat-tempat yang lain. Kita mengalami adat budaya yang tidak sesuai dengan firman. Budaya itu baik, tapi tidak semua benar. Dan ini masalahnya, saudara-saudara. Ada banyak orang pura-pura supaya diterima oleh budaya mereka. Kita ada dalam budaya modern hari ini. Saya mau bagi pada saudara secara cepat. Apa sih budaya modern selain budaya tradisi yang kita terima? Ada namanya budaya modern kebebasan. Anak-anak milenial ini suka bebas. Mereka nggak mau diatur, saudara-saudara. Kebebasan itu datang dari negeri barat. Mereka yang punya teknologi yang tinggi. Mereka nggak suka dengan hal-hal spiritual. Mereka nggak suka dengan tutup mata dan berdoa. Mereka nggak suka dengan beribadah dan menikmati hadirat Tuhan. Orang-orang barat itu pakai logika. Dan banyak dari kita yang ibadah malam ini, banyak yang ibadah di online hari ini, sudah masuk dalam mentalitas demikian. Udahlah, nggak usah lama-lama ibadah. Udahlah, nggak usah lama-lama berdoa. Betul? Hingga akhirnya kita nggak bisa terima lagi sesuatu doa yang profetik. Kita nggak bisa lagi terima kegerakan Allah yang berbeda, saudara-saudara.
Hari ini engkau disuruh merasakan hadirat Tuhan di rumah. Hari ini kita disuruh Tuhan merasakan hadirat Allah langsung, bukan dari panggung, tapi dari sorga. Kalau engkau terikat dengan budaya entertain, kalau engkau terikat dengan budaya entrepreneur, kalau kita terikat dengan budaya lampu, segala sesuatu musik yang wah, live, bukan salah. Tapi kalau kita terikat dengan hal demikian, kita lupa. Itu bukan budaya sorga. 2000 tahun yang lalu tidak ada entertain. 2000 tahun yang lalu tidak ada musik. Tapi kesembuhan tiap hari terjadi. Dan hari ini Tuhan mau buat. Tuhan mau buat pelayanan kita. Anak milenial, khusus buat engkau. Budaya yang kau miliki hari ini, no gadget, no life. HP-mu itu adalah dewamu. Hati-hati. Saya ajari. Kalau kita beribadah, no HP. Kalau kita ibadah no WhatsApp, hormati hadirat Allah. Jangan pura-pura. Amin. Jangan pura-pura. Jangan lagi kita lihat hal-hal yang tidak berkenan. Waktu kita beribadah, waktu kita dalam Tuhan. Biar kita bawa yang terbaik untuk kemuliaan Allah. Anak milenial suka cepat, suka instan. Ajari dirimu bertahan dengan waktu. Ajari dirimu untuk peka dengan rencana-rancangan Allah. Tuhan akan membawa saudara mengenal pribadinya lebih lagi. Ini budaya yang terjadi. Baik generasi modern, baik anak-anak milenial, saudara-saudara ya. Saya nggak bisa bahas. Tapi ini budaya yang seringkali mengkamiri pikiran kita, saudara-saudara. Dan kita harus berani untuk apa? Untuk mematahkannya. Kepura-puraan itu hanya melakukan kulitnya, tapi nggak melakukan dari dalam hatinya. Itu kepura-puraan. Bagaimana kita tahu waktu? Orang yang pura-pura hanya dapat dilihat oleh waktu. Bagaimana dia menghadapi tantangan, bagaimana dia menghadapi kesukaran, bagaimana dia menghadapi segala problem pergumulan, bagaimana dia menghadapi tetesan air mata padang gurun, dan seterusnya. Apa yang mereka lakukan di hadapan Allah? Bagaimana mereka dihadapkan dengan berkat? Bagaimana mereka dihadapkan dengan promosi dunia? Bagaimana mereka dihadapkan dengan kekayaan? Bagaimana mereka dihadapkan dengan keinginan mata, keinginan daging dan dunia? Apakah mereka masih melakukan dari hati? Ataukah mereka melakukan hanya kulitnya saja? Sudah banyak dalam gereja memuji dan menyembah sebuah liturgi, tapi tidak dengan kita. Amin. Kita tidak melakukan kulitnya. Kita pakaian bagus supaya indah dilihat orang. Tapi bukan supaya kita dipuji orang. Amin. Biar pujian hormat kita bawa kepada kasih karunia Allah. Alkitab katakan saudara-saudara, bukan apa yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan, tapi apa yang keluar dari dalam mulut itulah yang menajiskan. Ternyata orang yang kepura-puraannya bisa dilihat buahnya dari perkataan. Hati-hati perkataanmu, karena itulah kualitasmu. Dari dalam hati itu keluar dari mulut kita. Segala puji, syukur bagimu. Hanya orang yang betul-betul tidak pura-pura yang bisa mengatakan dari dalam hati dan sorga terbuka. Waktu dia memuji Tuhan. Terima sukacita surga. Itulah banyak lagu di dunia ini. Banyak musik di dunia ini. Banyak gereja di bumi ini. Banyak worship leader dan jemaat Tuhan di bumi ini. Tapi Tuhan tanya, berapa banyak orang yang memuji dan menyembah dari dalam hati? Berapa banyak mereka yang memuji dan menyembah Tuhan tanpa musik, tanpa WL, tanpa yang kelihatan dari kulit, tapi itu hidup di dalam mulutmu? Disinilah kita buktikan. Kita nggak bisa pura-pura di online, saudara-saudara. Kita nggak bisa pura-pura di 4x4. Enggak. Kita nggak bisa pura-pura saudara-saudara kelihatan baik. Enggak. Siapa dirimu, itulah dirimu. Lepas nanti pandemi, kita akan lihat kualitasnya nanti. Dunia akan melihat apakah kau naik ataukah engkau turun. Saya doakan jemaatnya saya
yakni dimanapun tempat, engkau tidak pura-pura. You do the best. 10 bulan pujian, penyembahan, pelayananmu, baca firmanmu, saat teduhmu, kehidupanmu berkenan di hadapan Allah. Saya percaya kapasitas ketulusan menjadi bahagianmu. Engkau berkenan di mata Allah dan engkau berkenan di mata manusia. Yang mengerti katakan amin. Waktu kita lanjut terus terakhir, saudara-saudara. Haleluya. Penghambat kapasitas ketulusan. Filipi pasal yang ke-2. Ayat 1 sampai ayat ke-8. Filipi pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat ke-8. Ya, firman Allah jadi kekuatan buat kita selama 2-3 minggu saya mengajar, saudara-saudara ya. Biarlah ini menjadi kekuatan buat kita. Filipi pasal yang ketiga, untuk menyiapkan kita dalam pelayanan yang lebih dahsyat lagi dalam tahun integritas ini, saudara-saudara. Filipi pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Ini tulisan dari Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi waktu dia ada dalam penjara. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, ada kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dengan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia, Yesus, telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Bapa. Saya baca sampai terakhir, saudara, sampai ayat ke-11. Haleluya. Penghambat kapasitas ketulusan. Yang ketiga, kerendahan hati yang gagal. Penghambat kapasitas ketulusan terjadi buat orang yang dalam ibadah, yang melayani Tuhan, yang tahu Alkitab, standar, yang tahu tentang teologi, tahu pelayanan, pengalamannya banyak. Ternyata yang menghambat adalah kerendahan hati yang gagal. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ayat yang ke-8, Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati di atas kayu salib. Ternyata firman Allah mengajari tingkat ketulusan itu sampai kayu salib. Amin. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapa-Ku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa. Merendahkan diri bukan sekedar kau pakai baju yang sederhana. Gaya hidupmu sederhana, kata-katamu bijaksana. Tapi Alkitab katakan taat mati di atas kayu salib. Kerendahan hati itu bicara tentang nyawa. Barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus pikul salibku dan dia bisa mengikut aku. Barang siapa yang mengasihi nyawanya akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, itu bicara tentang hidup. Dia akan menerima. Kerendahan hati yang dari Kristus saya akan akhiri.
Bagaimana kita bisa melihat kerendahan hati dari Kristus? Nggak tiba-tiba saudara lahir baru, melayani, ada di atas mimbar, dapat gelar pastor, pendeta, STH, MTH, doktor teologi, diundang ke kanan dan ke kiri, gerejanya besar, ribuan, punya televisi, punya YouTube, lalu kita katakan dia rendah hati. Belum tentu. Amin. Amin. Kalau keturusan, kerendahan hati itu mudah. Kenapa Yesus berkata, Bapa, kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku. Tapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu. Sampai dia berdoa, peluhnya itu mirip dengan darah. Kerendahan hati. Prosesnya seumur hidup, saudara-saudara. Amin. Sampai hari saya belajar untuk merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dan saya membawa setiap jemaat online merendahkan hati di hadapan Allah. Bagaimana caranya? Ayat Alkitab katakan, ada beberapa step. Langkah yang dibangun. Ayat Alkitab katakan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Ayat yang pertama mengatakan apa? Kalau saudara ingin punya kerendahan hati seperti Kristus, bangun hidupmu dalam persekutuan. Bangun hidupmu dengan komunitas. Bangun hidupmu 2-3 orang, ada ayatnya. Berkumpul dalam namaku, aku ada di situ. Amin. Jadi kalau hari ini ada yang berkata, aku nggak mau kulah, aku nggak mau lah dalam WhatsApp, nggak enak, bertobat. Saya keras, saya tegas hari ini. Buat hamba-hamba Tuhan yang merasa online itu nggak baik, saudara-saudara, yang merasa malas bertobat, 2-3 orang berkumpul dalam namaku. Apakah online WhatsAppmu ada nama Yesus? Ada. Apakah Facebookmu, apakah WhatsAppmu video ada Yesus? Ada. Kalau kau pakai namanya. Tidak ada alasan. Bersekutu. Kita nggak boleh jumpa hari-hari ini. PKP, ya. Tapi jangan jadi alasan kita tidak bersekutu. Amin. Amin. Gembala-gembala saudara akan melayani para jemaat yang ada. Tapi buat jemaat-jemaat, hormati gembalamu. Dia tidak minta uangmu. Dia keluar uang untuk saudara. Hormati mereka. Waktu engkau hormati mereka, para gembala, Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Saya tidak pernah menyepelekan gembala yang ada di Ipoh Malaysia. Saya tidak pernah menyepelekan hamba-hamba Tuhan yang ada di luar sana. Demikian juga kita. Bersekutu. Amin. Disitulah kita diajar nasihat. Ada penghiburan kasih. Ada persekutuan roh. Ada belas kasih. Itu mulanya. Kalau saudara dalam persekutuan saja tidak mau, bagaimana kita mau seperti Kristus? Kejadian 1 ayat 26-27. Yesus membentuk keluarga. Betul? Itu persekutuan dalam rumah tangga. Tapi Matius pasal yang ke-16 ayat 18-19. Tuhan bangun gereja. Tuhan bangun persekutuan namanya keluarga Allah. Sama, persekutuan. Jadi hari ini, buat hamba-hamba Tuhan yang sederhana. Saya lihat hamba-hamba Tuhan yang sederhana, ikut dari pos-pos PI. Shalom. Dari Simpang 5. Dari Kampung Baru, Merbau, Kampung Jering, manapun, Setiawan, Ipoh Malaysia, manapun. Shalom. Adakan persekutuan. Itu langkah kita merendahkan hati seperti Kristus. Membentuk persekutuan. Cukup? Tidak. Ayat yang kedua, kata firman Allah. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Step yang kedua, saudara, itu sempurnakan. Waktu kita ada dalam keluarga, ada tantangan rintangan. Ada namanya besi, menajamkan besi. Kita akan diproses. Jangan tinggalkan persekutuan. Jangan tinggalkan keluarga rohani. Jangan tinggalkan itu, saudara-saudara. Karena di situ engkau belajar sehati sepikir. Suami istri saja sampai hari ini masih berkelahi. Masih mengalami terus diasah. Apalagi kita keluarga rohani. Betul? Mereka aja yang tiap hari jumpa dalam keluarga mengalami tantangan. Apalagi kita dalam gereja Tuhan. Tapi kita tetap sehati sepikir.
Satu kasih. Tadi saya mulai lagunya. Seperti minyak di kepala Harun, yang kejanggu dan jubahnya turun. Tadi saya mau lihat saudara-saudara. Sapa jemaat Klebang, menyapa jemaat sahabatnya di Pengkalan. Jemaat Selibin menyapa sahabatnya yang ada di Mapa Jelapang. Saya pengen lihat saudara-saudara, tapi mungkin terlalu takut menyapa di dalam konteks ini saudara-saudara. Itulah satu kasih, satu roh. Setan pikir pandemi kita nggak bisa sehati sepikir. Salah dia. Amin. Setan pikir waktu pandemi kita nggak bisa lagi rasakan hadirat Tuhan. Pastor Jody pisah dengan Pastor Christina, pisah dengan para gembala. Salah dia. Kenapa saudara-saudara? Karena Roh Kudus membuat kami satu hati di dalam doa. Roh Kudus membuat kami satu hati di dalam beban rohani buat jiwa-jiwa. Selesai? Belum. Saya akan akhiri. Waktu engkau sempurna, kata firman Allah, sempurnakanlah, kata Paulus, menjadi sehati sepikir, satu kasih, yang lain lebih utama darimu sendiri. Ayat yang ke-3. Dengan tidak mencari kepentingan atau puji-pujian sia-sia, sebaliknya, adalah seorang yang menganggap yang lebih utama dirinya sendiri. Ayat yang ke-5, saudara-saudara. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama seperti manusia. Step yang terakhir, saudara menaruh pikiran dan perasaan seperti Kristus Yesus. Saudara tidak akan pernah seperti Yesus kalau tidak berhubungan dengan jiwa-jiwa. Saudara tidak akan pernah bisa merendahkan diri seperti Yesus, kapasitasmu besar, tulus, kalau nggak punya beban untuk jiwa-jiwa. Ayat Alkitab katakan, waktu engkau ada persekutuan, sehati sepikir dengan mereka, maka bukan lagi engkau yang menaruh pikiran dan perasaan, tapi semuanya akan menaruh pikiran dan perasaan seperti Kristus. Tahukah saudara rahasia yang saya dapatkan? Di media online ini, bukan jemaat, bukan gembala-gembala lagi yang taruh hati untuk Kristus. Bukan. Bukan hanya segelintir. 125 orang hari ini HP yang saya lihat. Mungkin ada yang grup, mungkin ada yang sendiri. Mungkin ada yang baru bergabung, mungkin ada yang di Malaysia dan di Indonesia. Mungkin ada yang saya kenal dan tidak saya kenal. Tapi kok, tahukah saudara, waktu gereja tutup kita ibadah online, saya terbatas hari ini. Tapi pikiran kita sama tentang Kristus. Pikiran kita sama. Apa yang kita bisa buat untuk melayani Tuhan ya? Apa yang kita bisa buat, yang kita bisa kerjakan untuk menyenangkan Tuhan? Itulah namanya kerendahan hati yang spesial. Saya mulai ibadah ini bukan tentang aku. Ini juga bukan bicara tentang dikau. Ibadah ini bukan bicara tentang gereja Betani. Tapi ibadah ini bicara siapakah Yesus Kristus yang kita sembah. Doa saya, bahwa jemaat yang saya kasihi, jadilah seperti Kristus. Amin. Hingga bukan lagi yang muncul kita, tapi yang muncul adalah Kristus Yesus. Baik dalam hidupmu, baik dalam keluargamu, kekayaanmu, baik dalam sukacitamu, bahkan dalam tantangan, rintangan, kesukaran apapun, yang nampak cuma satu. Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.